Seorang perempuan Parubaya ditemukan tewas di tepi sawah dengan luka di leher di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Korban pengidap gangguan jiwa itu diduga menjadi korban pembunuhan. Warga desa Seribanding, Ogan Ilir, Sumatera Selatan digegerkan dengan penemuan mayat wanita dengan kondisi mengenaskan di tepi sawah. Leher wanita ini terluka parah, diduga akibat benda tajam. Jasad korban diketahui bernama Tarbiyah, berusia 50 tahun yang diduga menjadi korban pembunuhan. Dari keterangan keluarga, korban mengalami gangguan jiwa sejak berpisah dari suaminya. Sementara dari hasil visum, korban diduga sudah meninggal dunia lebih dari 6 jam hingga ditemukan warga. Jadi dia itu sudah saking belum, karena dia menggunakan itu sepertinya barang itu, senjatanya itu setengah tajam. Tumpul ya? Iya, jadi Kini polisi terus mendalami kasus ini guna mengungkap misteri kematian korban. Untuk mengetahui seperti apa kronologi penemuan jasad perempuan di tepi sawah, sudah bergabung bersama kami Kanit Pidum Polres Ogan Ilir, Ibda Hari Putra Makmur. Selamat malam Pak Hari. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Hari, sejauh ini ketika ditemukan sudah diperkirakan ini sudah meninggal berapa lama, Pak? Pada saat ditemukan diperkirakan meninggal pada pukul 2 pagi. Ditemukan pukul berapa, Pak, tepatnya? Pukul 5.30, Mbak. Setelah ba'da subuh. Oke, jadi beberapa jam ya, Pak ya? Iya. Apakah sebelumnya ada saksi mata yang melihat korban ini pergi dengan seseorang, Pak? Untuk saat ini, Mbak, belum ada saksi yang menyampaikan hal seperti itu. Namun, saksi yang pertama kali melihat korban telah meninggal dunia, tepatnya pada pukul 5.30 pagi. Baik, apakah ada laporan dari keluarga, Pak, korban ini keluar rumah pada dini hari jam 2 pagi itu untuk apa atau dengan siapa, Pak? Jadi, Mbak, untuk korban ini hampir setiap hari sekitar pukul 12 malam, pukul 2 pagi keluar rumah sendirian berjalan sekitar lingkungan wilayah sana dan mengambil barang-barang seperti jemuran pakaian, barang-barang rongsokan. Baik, itu, Mbak. Sejauh ini hasil autopsinya seperti apa, Pak Hari? Hasil autopsi dari korban terdapat luka sayatan oleh benda tajam dan hampir putus, Mbak, di bagian leher, Mbak. Baik, sejauh ini berarti apakah sudah dapat dipastikan ini merupakan korban pembunuhan, Pak? Benar sekali, Mbak. Untuk sampai saat ini dapat kami pastikan bahwa korban merupakan hasil dari pembunuhan, Mbak. Baik, Pak Hari, tadi Anda menyebutkan bahwa setiap jam 12 malam sampai subuh atau dini hari ini korban memang kerap kali keluar rumah untuk mencari barang-barang rongsokan. Apakah memang pekerjaan sehari-harinya sebagai pemulung? Kami sampaikan sebelumnya, Mbak, untuk korban merupakan orang dengan gangguan jiwa sejak usia 23 tahun sampai dari keluarganya. Jadi untuk korban tinggal sendiri di rumah, namun sekitar pekarangan rumah ada keluarganya. Setiap malam keluar mencari barang rongsokan, dan apabila ada melihat jemuran-jemuran pakaian yang ada di sekitar rumah diambil oleh korban, Mbak, untuk disimpan di rumahnya. Baik, sejauh ini sudah berapa saksi, Pak, yang diperiksa? Untuk sejauh ini ada 6 saksi yang telah kami periksa. Yang pertama saksi yang pertama kali melihat korban. Baik, kalau dari keluarga sendiri seperti apa, Pak? Dari keluarga sendiri menyampaikan bahwa untuk korban ini sering keluar malam, Mbak, pastinya jam 12 malam sendirian. Dan dari keluarga sendiri terakhir melihat korban pada pukul 5 sore di sekitar rumahnya. Oke, berarti ketika korban ini meninggalkan rumah pada pukul sekitar jam 12 malam ini tidak ada yang melihat ya, Pak ya? Tidak ada yang melihat, Mbak, untuk sampai saat ini, Mbak.
Baik, Pak Hari, tadi Anda mengatakan bahwa korban ini sering keluar rumah kemudian mengambil pakaian barang-barang rongsokan dan juga pakaian yang sedang dijemur pun seringkali diambil oleh korban. Apakah ada memang warga ataupun orang lain yang kesal dengan perbuatan korban ini, Pak? Sampai saat ini kami dapatkan informasi bahwa sebelumnya ada warga yang datang ke rumah mengambil baju yang telah diambil oleh korban, namun dengan cara yang baik-baik. Itu keterangan dari keluarga korban. Baik, sejauh ini dari 6 saksi yang diperiksa itu siapa saja, Pak? Dan apakah ada yang mengarah ke terduga pelaku? Untuk sampai saat ini saksi yang kami periksa, saksi yang melihat korban pada saat pertama kali, kemudian keluarga korban, dan juga ada nama yang kami kantongi yang diduga TSK, Pak. Baik, Pak Hari, sejauh ini ada senjata tajam yang ditemukan di lokasi dan ada sidik jarinya. Apakah itu milik korban atau milik terduga pelaku, Pak? Untuk senjata tajam yang ditemukan di TKP bukan merupakan TSK, namun ada sarung yang diduga tajam yang digunakan TSK untuk melukai korban. Baik, jadi bukan senjata tajam yang ditemukan di lokasi, namun ada parang lain ya, Pak ya? Bukan parang, Pak. Sarung dari tajam tersebut, Pak. Oh, sarung dari senjata tajam tersebut. Iya. Itu apakah sama dengan yang ditemukan di lokasi, Pak? Ditemukan di lokasi, Pak. Ada beberapa barang bukti yang kami temukan. Seperti gunting, jarum suntik, pakaian, barang rongsokan, dan sarung sajam yang terbuat dari kertas makanan, Pak. Baik. Terima Bukan sajam kasih. ya, Pak. Baik, terima kasih Ibda Hari Putra Makmur telah bergabung bersama kami di Newsroom dan semoga pembunuhan ini segera terungkap. Terima kasih, Pak.